Timnas Italia datang ke Euro 2024 Jerman dengan status sebagai juara bertahan. Mereka adalah kampiun Euro edisi sebelumnya. Pada Piala Eropa 2020, Gli Azzurri menjadi juara setelah mengalahkan timnas Inggris pada partai final yang ditentukan melalui adu penalti. Meski berpredikat sebagai juara bertahan, namun timnas Italia tidak masuk dalam tim unggulan juara dalam perhelatan Euro kali ini. Bahkan salah satu pelatih ternama mengatakan dengan blak-blakan bahwa Italia bakal sulit mempertahankan gelar yang mereka raih 4 tahun lalu itu. Nah, apa yang membuat timnas Italia menjadi tim yang diremehkan di gelaran Euro kali ini? Simak kisahnya di sini. Ya, timnas Italia merupakan juara bertahan di Euro 2020 lalu. Saat itu mereka berhasil mengalahkan Inggris dengan skor 3-2 di babak adu penalti setelah bermain imbang 1-1. Kala itu, timnas Italia masih dilatih oleh Roberto Mancini. Mereka juga diperkuat oleh pemain-pemain bintang seperti Gianluigi Donnarumma, Leonardo Bonucci, Giorgio Chiellini, Jorginho, hingga Ciro Immobile. Setelah menjadi juara Euro 2020 itu, Italia pun sempat memegang rekor tak terkalahkan dalam 37 pertandingan, namun perlahan performanya mulai menurun drastis. Bukti nyatanya adalah di kualifikasi Piala Dunia 2022. Dari 8 pertandingan grup C, Italia hanya 4 kali menang dan 4 kali imbang. Padahal, peta persaingan grup C relatif mudah bagi Italia, karena hanya dihuni tim sekelas Swiss, Irlandia Utara, Bulgaria, dan Lituania. Alhasil, Italia pun harus puas menjadi runner-up grup C dan harus mengikuti playoff. Sedangkan Swiss yang menjadi pemuncak klasemen lolos otomatis ke putaran final Piala Dunia 2022. Roberto Mancini yang kala itu menjadi pelatih Italia memiliki masalah yang cukup serius, yaitu tumpulnya barisan lini depan Italia. Ciro Immobile yang menjadi mesin gol kala itu tak kunjung memberikan dampak signifikan bagi tim. Penampilan Immobile bersama timnas Italia kontras dengan catatannya di Lazio pada musim itu, di mana ia mampu mencetak 21 gol dan menjadi top scorer Serie A Italia saat itu. Kesialan Mancini bertambah setelah tak bisa memainkan Federico Chiesa. Pemain andalan Italia di Euro 2020 itu masih mengalami cedera ACL sejak Januari 2022. Akibatnya Italia gagal lolos langsung ke Qatar setelah hanya menjadi runner-up grup C di bawah Swiss. Sialnya lagi, mereka tumbang 0-1 dari Makedonia Utara di babak playoff. Italia pun harus absen di gelaran Piala Dunia Qatar 2022. Setelah gagal lolos ke Piala Dunia Qatar, Italia pun langsung menatap Euro 2024 di Jerman. Gli Azzurri yang berpredikat sebagai juara bertahan, berusaha agar tidak mengulangi masa kelamnya setelah gagal lolos ke gelaran final Piala Dunia. Akan tetapi, Roberto Mancini yang ditugaskan untuk mengulangi masa indahnya bersama Italia ketika membawa Gli Azzurri juara Euro 4 tahun lalu itu, malah tiba-tiba mundur pada Agustus 2023. Hal itu memaksa pejabat di tim nasional untuk mencari pelatih yang pantas menggantikannya. Tak lama dari mundurnya Mancini, Federasi Sepak Bola Italia menunjuk mantan manajer Napoli, Luciano Spalletti, sebagai penggantinya pada September 2023 lalu. Spalletti yang saat itu baru saja membawa Napoli juara Serie A, dianggap menjadi pilihan yang tepat untuk menangani Gli Azzurri yang sedang dalam keadaan terluka karena gagal lolos ke Piala Dunia dan mengalami penurunan performa yang sangat drastis. Dengan keadaan tim yang sedang tidak baik-baik saja itu, Spalletti sebagai pelatih baru sadar betul tugasnya untuk mempertahankan gelar Piala Eropa tak mudah dengan kondisi tersebut. Namun, ia bakal berusaha keras membawa Italia yang sebelumnya terluka untuk terus berkembang. Saat saya tiba, ada luka terbuka. Kami ingin berkembang, tapi kami memulai dengan tak lolos ke Piala Dunia. Kami ingin bekerja dengan serius dan tidak ingin membatasi diri kami sendiri.
Italia di bawah asuhan Spalletti dalam menjalani 10 pertandingan di kualifikasi Euro maupun uji coba hanya mampu meraih 6 kemenangan, 3 hasil imbang, dan 1 kali kalah. Namun baiknya, Italia berhasil lolos ke putaran final Euro di Jerman, meskipun hanya menjadi runner-up grup C kualifikasi Euro 2024 dengan mengemas 14 poin dari 8 pertandingan, tertinggal 6 poin dari Inggris yang menjadi juara grup. Namun bagi tim sekelas Italia yang merupakan juara bertahan, hasil itu merupakan hasil yang kurang memuaskan. Apalagi Gli Azzurri yang lolos hanya sebagai runner-up harus menempati pot 4 yang membuat anak asuh Spalletti tergabung ke dalam grup B yang merupakan grup neraka di Euro 2024 di Jerman. Grup B itu pun dihuni oleh tim sekelas Spanyol, Albania, dan Kroasia. Namun sang pelatih, Luciano Spalletti, tetap optimis mampu membawa Gli Azzurri berbicara banyak di Jerman. Undiannya bisa saja berakhir lebih baik, namun kami ada di pot 4. Tapi jangan pernah lupakan bahwa kami adalah Italia. Namun keoptimisan Spalletti di Piala Eropa 2024 bersama dengan Italia mendapat keraguan dari seorang pelatih ternama, Jose Mourinho. Mourinho mengaku pesimis dengan Italia di Euro kali ini. Alasannya, skuad Italia yang dibawa Spalletti ke Euro menurut Mourinho tidak sehebat 4 tahun lalu. Ia menyebut Azzurri tak punya skuad yang terlalu hebat. Ini bukan generasi yang sangat berbakat. Saya tidak melihat cukup banyak talenta untuk menang, meskipun mereka memenangkan pertandingan terakhir. Tapi saya tidak percaya pada yang kedua kalinya. Ya, skuad Italia yang dibawa oleh Luciano Spalletti ke Piala Eropa di Jerman itu dianggap hanya pemain yang berkelas mediocre. Pasalnya ia menghiasi skuad dengan pemain-pemain dari klub seperti Genoa, Hellas Verona, dan Torino. Meskipun di posisi kiper masih ada Gianluigi Donnarumma dan Alex Meret, namun di pos back tak ada lagi nama seperti Leonardo Bonucci dan Giorgio Chiellini, dua tembok kokoh yang menjadi kunci keberhasilan Italia di Piala Eropa 2020 lalu. Mereka digantikan oleh pemain seperti Federico Gatti dan Alessandro Buongiorno. Sedangkan di lini serang, tak ada lagi nama macam Lorenzo Insigne, Andrea Belotti, dan Ciro Immobile. Mereka digantikan Matteo Retegui, Genoa, Gianluca Scamacca, Atalanta, dan Mattia Zaccagni, Lazio. Dari daftar penyerang yang dipilih Spalletti, hanya Gianluca Scamacca yang punya catatan gol menjanjikan. Di musim ini, Scamacca mampu mengemas 12 gol di Serie A bersama Atalanta. Dia juga membawa Ladea jadi juara Liga Eropa. Namun, bukan berarti lini depan Italia bisa dipandang sebelah mata. Italia masih punya Chiesa yang tampil cukup konsisten bersama Juventus pada musim ini. Matteo Retegui juga jadi nama yang patut diperhatikan. Ia memang hanya bikin 7 gol di Serie A musim ini, akan tetapi punya peruntungan apik bersama Gli Azzurri. Retegui mencetak 4 gol hanya dari 7 laga bersama timnas Italia. Dia bisa jadi opsi menjanjikan saat Scamacca tidak dalam performa terbaik. Nah, mampukah Spalletti membawa timnas Italia mematahkan prediksi orang-orang di gelaran Euro 2024 di Jerman nanti? Menarik untuk ditunggu.